Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa jununihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Adali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali An-Nawawi Rafi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Puri Ajmain wa ila arwahi walidina ma'adina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham wa yudi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa daman nafa bi ulum fid darain amin. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki wa ya fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada ay qaddarna lahu manazila. Qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi'in wa ahlu Basrah wal qamaru birrafi ya wal qamaru dibacanya gitu. Ya birrafi liqaulihi ta'ala wa ayatul lahumul lailu wa akharuna bin nasbi liqaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazila. Wa qad zakarna fi surati Yunus idza saral qamaru ila akhiri manazilihi dukka fayasiru kal urjunil qadim wa huwa udul azki ya alladzi alaihi samari fasubihal qamaru fi dakkatihi wa sigarihi fi akhiril manazil bil urjuni wal muradu bil qadim al atik. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ay la yadkhulun nahar ala laili qabla inqidaihi bal huma yata'aqibani bi hisabin ma'lumin la yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi wa qila la yadkhulu ahaduhuma fi sultanin akhar fa iza jtama'a ay fa iza adraka kullu wahidin sahibahu qamatil kiamatu wa qila la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ay la tajtami'u ma'ahu fi falakin wahidin. Ya, lanjutan bacaan kita sampai ayat berikutnya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim ya. Dan bulan gitu ya. Ya, jadi bacanya wal qamara, boleh juga baca wal qamaru gitu ya di sini. Nah, ya bulan itu qaddarnahu kami takdirkan ya, kami tetapkan gitu kata Allah gitu, ya. Nah, qaddarnahu manazila
tempat-tempatnya tuh manzilahnya, hatta ada sehingga dia itu kembali sebulan itu. Ai qadarna lahu manazila, artinya kami tetapkan tempatnya, manzilahnya tuh ya, tempat bulan itu kita ya. Qara Ibnu Katsirin wa Nafi wa ahlul Basrah, dan telah membaca Ibnu Katsir dan Imam Nafi dan ahli Basrah ya, orang Basrah nih membaca wal qamaru ya, jadi bukannya wal qamara, dibacanya wal qamaru gitu ya, jadi wal qamaru qadarnahu manazila gitu ya. Ya dibacanya ropak tuh ya. Ya Ibnu Katsir, Imam Nafi dan ahli Basrah wal qamar ya birafi liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah di depan wa ayatul lahumul lailu wan nahar gitu ya. Dia atop ke sana tuh nyeda. Wal akhor ya, qari yang lain bin nasbi, yaitu bacanya dengan nasab ya. Jadi wal qamara qaddarnahu manazila dengan takdir ya, liqauli qaddarnahu ya, qaddara ya gitu. Ai qadarnal qamara gitu ya, jadi maf'ul gitu. Kami tetapkan, kami takdirkan gitu ya, bulan itu manazila ya, manzilahnya tempatnya tuh. Wa qad zakarna fi surati Yunus, sungguhnya kami telah menyebutkan di dalam surah Yunus. Iza saral qamaru ila akhiri manazilihi ya, apabila terjadi tuh bulan di akhir dari tempat manzilahnya ya, tempat berhentinya situ ya, dukka ya, maka bulan itu mengecil. Fayasiru, maka jadilah bulan itu kal urjunil qadim ya, seperti urjunil qadim, yaitu seperti kayu yang ya berarti udul azki ya gitu ya, seperti kayu tuh yang menipis yang kecil ya, jadi kayak kita kayak mancung kelapa gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Ya urjunil qadim tuh ya, jadi kayak mancung kelapa kan gitu terus ya, dari kan gede terus itu kecil gitu ya. Gitu. Ini bulan tuh kan nggak kayak matahari. Kalau matahari kan tetap tuh dari awal gede terus gitu. Nah kalau bulan kan awalnya kan kecil ya, hilal tuh ya, kecilnya tanggal 1 terus naik tanggal 2, 3 kan gitu. Nah tanggal 4 tuh sampai gede kan tanggal 14 ya, 14, 15 tuh. Nah ya bulan purnama. Nah terus gitu, nanti ke sono kecil lagi kan, ya lagi sampai nggak kelihatan itu ya. Nah itu ya, jadi bulan tuh gitu ya. Nah itu kembali tuh gitu ya kepada ya tempatnya ya, manazilnya tuh gitu ya. Nah jadi kalau urjunil qadim dia seperti ya mancung tuh kelapa tuh gitu ya, kan kecil itu kan, lingkar gitu ya, ini ya. Wahwa udul azgi allazi alaihi samari, yaitu seperti ya kayu ya, yang azgi itu ya, yang ada di atas daripada samari kembang gitu, apa tuh ya gitu ya. Nah kelapa tuh gitu ya. Nah pasubihal qamaru bidaqqatihi wa sigarihi, maka disamakan tuh bulan saking kecilnya dan halusnya dan kecilnya, fi akhiril manazil, di akhir manzilahnya, bil urjun, yaitu dengan urjun ya, dengan mancung tuh gitu ya. Gitu. Wal muradu bil qadim, urjunil qadim gitu al atik ya, atik ya, yang ya antik ya, atik tuh antik yang dulu gitu ya, yang ya barang lama dah gitu ya. Gitu ya. La syamsu yang bagi laha antudrikal qamar ya, matahari tidaklah dia itu mendahulukan daripada bulan ya, artinya sebelumnya bulan habis matahari udah bulan, nggak bakal duluin katanya. Gitu ya. Ai la yadkhulun nahar ala lail, artinya nggak bakal tuh masuknya tuh siang ya atas malam ya, artinya kalau malam belum habis ya, belum ada siang ya, nih kayak gini kan masih malam nih, gelap ya, nah belum ada siang belum gitu ya, jadi nggak bakal nih udah begini masih malam ya ada siang gitu, atau siang ya ada malam gitu ya, nggak bakal begitu, nggak bakal ketemu tuh gitu ya. Ya dayadhulun nahar ala lail qabla inqidaihi, sebelum habisnya tuh ya malam tuh gitu.
Bal huma yata'aqibani, bahkan keduanya saling bergantian. Ya, antara malam. Jadi malam pergi, datang siang, siang pergi, datang malam, muta'aqibat. Ya, gitu. Ya enggak ada kali ini masih malam udah ada siang, siang masih ada, malam udah datang. Kagak, enggak begitu, ya. Nah, ya jadi gantian, ya, gitu. Muta'aqibat, ya. Bi hisabin maklumin, dengan hitungan, ya, yang udah diketahui. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi, tidak akan datang salah satu keduanya tuh, ya, siang atau malam, qabla waqtihi, sebelum waktunya. Jadi sebelum waktu masuk malam nggak bakal datang malam gitu, sebelum waktu siang nggak bakal datang siang gitu, ya. Wakila, ada kil mengatakan la yadkhulu ahaduhuma fil sultanin akhar, ya, tidak akan masuk salah satu keduanya itu dalam kekuasaan yang lain. Artinya kalau dia tuh emang ya malam kekuasaan malam kan, nah ya siang kekuasaan siang. Jadi kalau masih malam, si siang nggak bakal berani masuk ke malam, malam nggak bakal berani masuk ke siang gitu, ya, punya kekuasaan masing-masing. Faiza jetama'a, kalau keduanya itu bersatu antara siang dan malam, ya, ai faiza adraka kullu wahidin sahibahu, apabila mendapatin setiap salah satu sahabatnya tuh, artinya apabila ketemu tuh, ya, siang dengan malam, qamatil qiyamatu, maka terjadilah hari kiamat, ya. Kalau bisa menjadi satu tuh, ya, belum malam udah datang siang, belum siang udah datang malam, nah kan dikumpul tuh, nah hancur ras itu katanya. Nah itunya, nah terjadilah kiamat. Wakila, ada kil mengatakan la samsuyan bagilah tuh, ai la samsuyan bagilaha antu derikal qamara, ya, bahwa matahari itu tidak boleh, ya, tidak, ya, nah, layan bagi itu, ya, tidak pandang ayu dari kalau komaro mendapatin malam, artinya la tajtami'u ma'ahu fi falakin wahidin, artinya tidak akan berkumpul tuh matahari dengan bulan, ya, pada satu falak gitu, ya. Nah, ya, gitu, ya, bi falakin wahidin, satu falaknya, artinya satu manzilah do, satu, ya, tempat gitu. Nah gitu, ya. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam enggak bakal mendahulukan siang, ya, artinya belum waktu siang belum habis udah datang malam, ya. Ya, gimana tuh, ya, susah gitu kan. Itu nih belum malam apa belum waktunya apa belum waktunya malam, udah datang malam, nah gitu, ya. Nah, ya. Nah, ya Allah nggak jadiin tuh seperti itu gitu, ya, susah kita ngeliinnya juga punya, ya, macam kayak jam 4 dah, ya, jam 4 kan masih asar, masih siang, udah datang maghrib, ya, gelap gitu, gimana gitu, ya. Nah, artinya jadi walal lailu sabiqun nahar, dan juga malam enggak bakal dahuluin siang gitu, ya. Wa kullun fi falaki yasbahun, semua itu ada beredar pada falaknya, ya, gitu, pada porosnya, pada tempatnya gitu. Ai la yattasilul lailu, ya, bil lailin, artinya enggak nyambung tuh, ya, malam dengan malam, bal yakunu bainahuma naharun, bahkan ada antara keduanya itu siang. Jadi antara malam dengan malam enggak nyambung gitu, ya. Nah, jadi ada di tengah-tengahnya siang gini kan. Nah, ini kayak kita gini kan, gitu. Tadi kan udah dari kemarin tuh malam gitu, dari maghrib. Nah, ini ntar baru ada siang. Jadi enggak malam terus, enggak. Ya, nggak nyambung, kali ini udah gini malam terus itu enggak, ya, atau siang terus enggak. Jadi semua beredar pada, ya, porosnya pada falaknya itu gitu, ya. Nah, ya, nah gitu, ya, nggak bakal mendahulukan pakai, ya, sebab ayat tasilul bilail bal yakunu bainahuma naharun, bahkan ada antara keduanya itu siang katanya gitu, pasilun, sebagai pemisah. Walikul liwahidin minhuma falakun azimun, dan bagi keduanya tuh, salah satu keduanya baik bulan atau matahari itu mempunyai falak yang besar, artinya punya poros, punya tempat yang besar tuh, ya. Jadi bizalika,
ya dia itu berjalan pada yang demikian itu kama tajril khitan fil bahri, sama seperti berjalannya ikan di lautan gitu ya. Jadi masing-masing tuh ya ada ya porosnya, ada tempat berjalannya dia tuh ya, matahari jalan sana, bulan sana ya, jadi enggak ya satu tempat gitu ya. Wa'lam ketahui olehmu anna azma syamsi mi'atun wa sab'una ya misla azmil ardi gitu. Tahuilah olehmu bahwa besarnya nih matahari, gedenya matahari yaitu 170 kali besarnya bumi. Gitu ya. Nah, ya di sini dikatakan tuh ya bahwa besarnya itu matahari, gedenya matahari itu wi'atun wasabuna 170 ya misla azmil ardi, seperti ya besarnya bumi ya gitu. Jadi ya 170 kali gedenya bumi. Bumi kita nih berapa ya gitu ya, berapa kilometer gitu kan. Nah ya matahari ya berarti ya 170 kali gitu ya mati ya, pantas kelihatan. Coba kalau udah kecil ya, sampai kemari ya kan matahari itu kita lihat kan siang tuh ya kelihatan terang. Nanti kan adanya di langit keempat kalau matahari ya, adanya langit keempat. Kalau bulan kan di langit pertama sini itu. Kalau ya hari sono ya jauh kan, hanya kalau kecil nggak kelihatan gitu ya. Tuh ya gedenya tuh matahari segitu. Wa azmul qamar, kalau gedenya bulan itu sab'u misla azmil ardi. Kalau bulan gedenya 70 kali gede bumi. Oh ya berarti 100 kali beda sama gitu. Kalau matahari 170 ya gedenya bumi. Nah kalau bulan 70 kali. Tuh ya jauh kan. Nah gitu ya. Nah, sabuna misajul adi. Wa kana mutasawiyaini fil launi, dan keduanya sama dalam warnanya tuh. Ya, terang apa sama gitu ya. Fil launi fi ibtida'i khalqati ya, pada awal ya ciptaannya. Jadi waktu dari awal ciptaan tuh Allah ciptain bulan matahari sama. Falam yatamayazul lail minan nahari, tidak ada perbedaan antara malam dengan siang. Fa'amarallahu ta'ala Jibrilu alaihi salam, maka Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam fa'ata wa masaha wajhal qamar, maka datanglah malaikat Jibril, dia usap ya di wajahnya qamar bulan, fasara nuruhu nakison ya, maka jadilah warnanya sinarnya bulan itu kurang. Jadi waktu awal Allah ciptakan matahari dan bulan sama sinarnya ya, terangnya gitu. Nah maka Allah perintahkan malaikat Jibril supaya bedain antara matahari dengan bulan. Maka malaikat Jibril usap tuh katanya muka bulan, maka jadilah sinar bulan itu kurang ya, nggak terlalu terang seperti matahari gitu ya. Nah kisan wasawad, dan hitam tuh allazi yura fi wajhil qamar, dan yang ada cahaya hitam dilihat di ya wajah qamar tuh di depan. Yuqalu annahu min asari janahihi alaihi salam, dikatakan tuh ada kelihatan tuh ya di bulan tuh ada titik hitam. Nah itu katanya bekasnya sayapnya malaikat Jibril tuh ya yang musab itu ya. Nah waza ada nuru samsi, maka ditambahin tuh sinarnya matahari. Jadi yang tadinya ada di sinar bulan dipindahin ke matahari, bulan dikurangin gitu. Hanya kalau bulan kan kita bisa lihat kan, dengan ada kepala lihat nih bulan terangnya kan. Coba kalau matahari silu kan ya, nggak bisa lihat. Yang gitu ya, yang awalnya tuh Allah jadikan sinar bulan dan matahari sama seperti itu ya. Nah ya Allah supaya membedakan ya antara bulan dengan matahari. Nah maka Allah ya suruh malaikat Jibril nih untuk ya ngurangin sinar ya bulan ya, tambahin sinar matahari katanya. Ilmu IPA bantuan dari ibu gitu. Apanya tuh? Bulan. Ngapa tuh?
Kalau ilmu sekolah di IPA gitu. Ini yang dibeneran ke pantulan bumi kan. Apanya terangnya? Ngapa tuh? Pantulan dari bumi kan. Pantulan dari bumi. Data, iya pantulan dari matahari. Enggak, maksudnya matahari nyenter ke bumi. Iya. Ibu balik ke bulan. Balik ke bulan gitu. Iya, iya enggak begitu sih. Kalau dilihat di biografi itu kan yang di sekolahan. Iya. Iya kalau dalam ilmu ilmu palak. Ilmu palak kan jadi ada sinar itu tuh, ya pantulan-pantulan dari matahari ke bulan gitu, ya. Nah gitu, padahal dari awalnya Allah nggak ciptakan seperti itu, ya mungkin karena tadinya tuh sinar bulan tuh terlalu terang, nah jadi Allah kan ya ambil tuh ya sinar bulan, ya suruh malaikat Jibril ke matahari, jadi dengan adanya sinar yang keambil tuh keserot ke sono, nah itu kelihatannya kayak di kayak di center. Gitu kayak di center sama sama matahari bulan, padahal sih bulan udah emang bercahaya sendiri gitu ya. Nah itu ya, iya kelihatan gitu kayaknya berbalik gitu. Nah gitu ya, gitu ya. Ya, kama qala Allah Ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, pamahauna al-ayatu. Pamahauna al-ayatal laili wa ja'alna pamahauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan. Kata Allah, maka kami hapus tuh tanda-tanda malam dan kami jadikan tandanya siang mubsiratan ya gitu ya, lebih ya kelihatan tuh al-ayah gitu. Fa khalaqal qamara fi sama'id dunya. Allah ciptakan tuh bulan di langit dunia. Ya, di langit dunia nih yang kelihatan gitu tuh, gitu ya. Itu Allah ciptakan bulan di situ. Nah, gitu ya. Gitu. Wa khalaqas samsa fis sama'ir rabi'ah. Allah jadikan matahari di langit keempat. Ya, tutupan lagi kan jauhan lagi sono. Ini langit pertama, 2, 3, 4 sono. Gitu. Ini tadi gedenya kan ya lain tak. Gitu kan? Gitu ya. Nah, artinya khalaqas sama'ir rabi'ah. Ya, kullun minhuma yajri fi falakihi. Keduanya itu berjalan pada porosnya, pada palaknya tuh. Ya jatami'ani qurbal qiyamati. Kama bayyanahu, nanti keduanya tuh berkumpul antara bulan dan matahari kalau udah dekatnya hari kiamat. Ya kayak kemarin kan gitu, nah matahari nanti kumpul tuh gitu ya, ketemu ya antara gitu wasam sutajri mustaqarril ada sana ya, dalika takdirul azizil alim gitu ya. Nah tuh wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki, dan tanda-tanda kebesaran ya Allah nih bagi mereka nih pada kaum Quraisy ya gitu, kafir Quraisy, anna hamalna, kami bawa ya, kami masukkan zurriyatahum ya anak cucu mereka fil fulki, yaitu di kapal ya Nabi Nuh tuh gitu ya. Nah gitu. Qara'a ahlul Madinah wa ahlus Syam wa Yaqub zurriyatuhum ya bil jama'. Ya, ke sini karena hamalna zurriyatahum ya. Nah, telah membaca nih Qari Madinah dan Qari Syam dan Yakub, yaitu zurriyatihim bil jam itu ya gitu. Walam yajma' nasbuha, tapi enggak dijamain katanya nasab gitu ya. Nah gitu ya, ini bacaan tuh ya, jadi bacaan apa tuh ya, orang Madinah ya, orang Syam dan Imam Yakub. Nah Yakub ini nggak masuk yang sab'ah ya, yang 10 gitu ya. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatuhum gitu ya. Nah gitu ya, fil fulki. Nah ya, jadi kalau kita nih bacanya itu ya mufrad tuh. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki gitu ya. Nah, wal muradu bizurriyah ya, yang maksud dengan zurriyah di sini anak cucu, yaitu al aba wal ajdad, yaitu bapak-bapak mereka. Ya, bapak dari orang-orang kafir Quraisy tuh gitu, dan juga kakek neneknya mereka tuh.
Wa ismu zuriyah yaqa'u alal aulad. Kalau nama tu zuriyah itu biasanya terjadi pada anak cucu. Ya, zuriyah gitu. Tapi yang dimaksud zuriyah di sini ya bukan anak cucunya, tapi kakek neneknya gitu. Kan Allah lagi hitop kepada apa nih, ke kafir Quraisy. Nah, kalau dibilang anak cucunya ya sampai ke sekarang ini kan. Nah, tapi yang dimaksud zuriyah di situ sama Allah yaitu dulu tuh ya kakek neneknya. Jadi zaman Nabi Nuh gitu ya. Waktu zaman Nabi Nuh kan, nah itu kan yang pada naik apa tuh ya kapal Nabi Nuh tuh sono. Nah terus kan anaknya turun mau sampai ya Arab Quraisy tuh ya. Nah zaman Rasulullah gitu. Ini disebut zuriyah. Nah ya, jadi Allah menggunakan kata-kata zuriyah, yang dimaksud zuriyah ini ya bukannya anak cucu dia tuh belakang. Jadi yang di atas disebutnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah, itu ya zuriyatahum tuh aulad al-mashhun ay mamluk ya tuh ya. Jadi kami bawa ya baginya tanda-tanda ucapan kami bawa anak cucu mereka tuh, artinya kakek-kakek mereka itu di dalam ya pulkin, di dalam kapal yang dipenuhi diisi gitu. Artinya mereka mengendarai mengisi kapal tuh. Ay mamluk itu yang diisi tuh masun. Wal muradu bil pulki safinatun Nuh alaihi salam. Yang dimaksud dengan bil pulki ini yaitu perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh gitu ya. Nah ya safinatun Nuh ya, kapal Nabi Nuh alaihi salam. Wa haula min nasalin. Ya mereka itu ya Arab Quraisy termasuk dari keturunan ya man humila ma'anuh alaihi salam, orang yang dibawa ya di kapalnya Nabi Nuh. Wa kanu fi aslabi abaihim, mereka dulu ada pada tulang sulbi bapak mereka, nenek moyang mereka tuh gitu ya. Jadi dari keturunan Tuhan Nabi Nuh, nah terus lahir tuh ya. Nah ya Arab Quraisy di zaman Nabi Muhammad tuh gitu ya. Nah aslabi abaihim. Qala ba'duhum, kata sebagian mereka nih ulama, al-murad bil pulki al-mashhun safinatun hadza zaman itu ya. Nah ada sebagian ulama mereka mengatakan yang dimaksud tuh bil pulkil mashhun yang mengisi tuh kapal-kapal tuh yaitu safinatu hadza zaman, yaitu kapal-kapal yang ada zaman kita sekarang. Ya, bukan yang dulu katanya. Ya, ini yang penafsiran itu ya. Nah, wa zurriyatuhum fi safina ya, dan anak cucu mereka tuh yang ada di kapal tersebut allati tajri fil bahri, yang kapalnya itu berjalan di laut. Wa laisa laha yadun warijlun ya, dan anak cucu mereka itu di jalan tuh di laut hanya walaisa laha yadun warijlun, dia itu enggak punya tangan, enggak punya kaki. Ya, taqta'u masirata isrina yauman fi yaumin wahidin, dia itu bisa mencapai perjalanan 20 hari dalam satu hari. Ya, dia bisa berjalan tuh ya satu hari yang ditembus mestinya 20 hari. Ya, yang secara ya. Nah, ini kita jalan 20 hari, dia satu hari katanya. Itu yang disebut zuriyah katanya yang ada di kapal ini katanya. Nah, hadza kulluhu al-yadullu ala qudratina. Ini semua menunjukkan atas kekuasaan kami gitu ya. Kekuasaan Allah. Ini pendapatnya. Jadi pendapat itu yang dikapul kilmasun yaitu zaman kita sekarang, yaitu yang enggak punya enggak ada kakinya, enggak ada ya, enggak ada tangannya. Nah, tapi bisa menembus perjalanan ya, bisa yang biasanya ditembus 20 hari bisa satu hari. Ya ini yang maksud mungkin ya kalau sekarang gitu ya kapalnya sekarang dah kan gitu ya, atau pesawat kan gitu. Nah, kalau dikatapulkin itu ya berarti kan gitu. Nah, kalau kita pakai perahu yang itu aja kan mungkin ya kayak kita ke Mekah dah kan gitu ya. Nah, itu kan kalau kita berjalan dari Tanjung Priok ke sono kan biasa kan dapat tuh kan gitu ya 20 hari harus sampai kan dulu kan gitu. Dulu kan sampai sebulan 2 bulan kan dulu orang pergi haji pakai kapal laut kan gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak seperti itu lagi udah ya, dengan kecepatannya
gitu ya. Padahal dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, itu ya, perahu kan jalan gitu ya. Nah kalau dulu kan pakai apa tuh, pakai perahu layar ya, kapal layar ya, layar kan gitu ya. Wah kembangan kayak ada kakinya deh ya. Nah ya ada kakinya, ada tangannya. Nah kalau sekarang kan nggak kayak begitu kan, langsung aja serut gitu ya. Yang dulu tuh 20 hari ya gitu, nah sekarang bisa satu hari kecepatan gitu. Nah inilah ya tuh kata fil fulkil mashun itu ya. Nah itu ya, jadi dimaksudnya fulk itu ya zaman ini, pendapat ulamanya ini kata zaman kita sekarang kan gitu. Ya iyalah ya, dengan canggih-canggih gitu Allah kasih apa tuh ya, nah, kasih pemikiran, otak-otak berpikir ya sekarang kan gitu ya, dengan adanya pesawat kan gitu ya. Dulu ke apa ya, pakai pergi haji pakai kapal laut kan gitu ya, bisa dari zaman dulu kan 6 bulan ya, 6 bulan baru apa tuh ya, 3 bulan baru sampai. Nya dulu orang bawa saharanya kan gede-gede gitu, digotong iya, galak kelapa dibawa. Hah? Iya, itu dah dua itu digotong itu dulu ya, karena lama kan gitu ya. Nah ya sekarang dia apa tuh kan bikin kemari kan, bikin apa tuh, bikin cepat kan, yang tadinya 3 bulan ya jadi kan ya sebulan kan gitu. Nah sekarang dikurangin lagi gitu. Nah dia dengan ada lagi kapal kayak sekarang pesawat kan, nah gitu, dengan pesawat ya 10 jam sampai dah kan gitu ya, belum lapar udah apa ya udah sampai kalau karang kan gitu ya. Nah inilah ya Allah kasih gitu ya, kekuatan gitu ya, nah gitu ya. Nah ya Allah kasih kepintaran manusia itu berpikir. Nah Allah kasih ilmu dah tuh ya. Hah? Kayaknya enakan dulu dah. Enakan dulu. Kayaknya kangen gitu. Enggak, dulu kan masih kecil katanya orang pulang nih, jemput, tadi tungguin. Dijemput, gitu tungguin. Iya. Bapak kita udah nungguin. Iya, kok sekarang agak. Ya habis, kalau dulu kan lama nggak ketemu jadi kangen. Iya, gitu. Nah kalau sekarang ya cuma seminggu, ya orang pergi umroh, ya seminggu, ya bulan kita bulan ngapa-ngapain, nah udah pulang. Iya, lu sekarang. Jadi gak gituan, gak kangen gitu. Oh dulu kan kangen lama. Iya, belum kangen. Dulu kan 3 bulan, 4 bulan kan. Ya, apalagi yang kayak 6 bulan kan gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah itulah ya, makin apa semakin parih kan gitu. Ya maksaral insi wal jinni ini stata'tum ya antan fuzu min aqtari sama panfuzu kan Allah bilang gitu ya. Ya maksaral jinni wal insi ya, seluruh manusia dan jin, kalau kamu pengen naik ke langit silakan panfuzu ya, la tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah, tidak kamu bisa naik ke sana kecuali dengan ilmu ya, dengan ilmu lah sultan tuh ya, dengan ilmu lah Allah ajarin begitu. Nah akhirnya kan nah bisa dah ya naik kapal gitu. Nah dulu kan gitu ya, dulu kita ke pasar minggu jalan aja kan gitu. Nah ya sekarang kan ya macam-macam tuh ya gitu kan, yang cepat yang apa ya, ke Bandung ya dulu pakai ya sehari semalam ya, sekarang 2 jam sampai itu ya. Sampai Mampang udah dipasang petasan tadi dulu. Iya. Udah ditungguin ya. Iya, mau pulang gitu, semangat ya. Iya. Nah itulah ya. Nah perkembangan dunia Allah kasih ya itu ya. Nah ya semakin lama semakin ya berkembang gitu ya. Yang ini ya itu. Hanya ya yang udah nggak bakal balik lagi gitu ya. Ya yang Nabi kita Muhammad dapat ya, yang udah luput itu ya, wal mu'amalu ghaib ya, yang kita angan-anganin nanti kita lihat mungkin begini belum ketahuan gitu. Hanya kita disuruh walakasa gunainlah sekarang ya, buat apaan aja tuh kita gunain waktu kita sekarang. Makanya jangan sampai ya ketinggalan, baik untuk kepentingan dunia, manfaat dunia atau manfaat akhirat ya gitu ya, buat manfaat dunia. Nah itu kan gitu, buat manfaat dunia dulu yang udah kita nggak gituan kan kalau kita bilang wah dulu coba tuh
Ya kebon gua nggak jual, gua jual sekarang. Kan gitu. Ya, dulu kebon gua tuh sono, ya. Kalau gua jual sekarang, wah, bisa tidur di atas. Gitu, gitu. Iya, bisa dibungkus duit gitu. Belum tentu hidup kan? Hah? Belum tentu hidup nggak punya duit. Nggak gitu. Iya, gitu. Doh ya, ini yang mama dah obatnya udah. Ya, yang udah. Ya, jangan dipikirin udah. Iya. Iya. Iya, jangan dinyeselin udah. Hah? Ngenes. Itu, ini udah nggak bakal kembali udah kan? Iya, udah nggak bakal kembali cap udah. Gitu, ya. Itunya Nabi itu mama dopat udah habis sudah. Gitu. Ya, wal mu'amalu yang kita pengen-pengenin entar kali tahun ini begini, ya. Ya, wal mu'amalu gaib ya. Yang kita pengen-pengenin masih gaib tuh enggak ketahuan. Bisa enggak? Ya, gitu. Nah, ya, ini Nabi kata udah jangan pakai pikirin yang udah yang belum. Nah, sekarang yang mana? Yang sekarang nih, yang ada gunain sekarang. Ya, jangan sampai nanti yang ada sekarang ini luput lagi. Iya, kalau jangan dikarang luput lagi kan gitu. Kemarin aja gitu udah nyesel. Kan gitu. Nah, sekarang kita porak-porak lagi. Nah, nyesel lagi ntar. Ya jangan gitu. Ya. Nah, itulah ya. Gitu ya karena sih Allah jadikan tuh dunia ini berputar. Ya, enggak apa tuh enggak tetap. Gitu. Ya, jam tuh enggak jam 12 aja, Cep. Nggak jam 12 aja bakal turun. Ya jalan terus gitu kan yang capeknya dari sini nih dari bawah ke atas. Iya yang capek. Iya kalau udah di atas sih udah gampang turunnya. Itu kalau dari atas kan bisa juga turunnya sekaligus. Seraka ya. Gitu. Gitu. Iya banyak kan begitu. Ya, naik gitu-gitu aja sampai atas busra kayak ya. Ada kalanya orangnya mati, adanya stroke, kadang apa habis kan. Gitu. Ya, giliran naik ini yang berat susah gitu. Dunia itu. Kasih ya. Ya, kata Imam Ghazali, ya laisa fil imkan abda mimma kana. Gitu ya kalimat Ghazali itu laisa fil imkan abda memakan. Nah ya gitu tidak ada sesuatu yang paling indah yang paling enak yang sekarang ya kalimat Ghazali itu udah yang paling enak kamu jangan kayak pikirin yang kemarin yang ini udah enggak yang belum yang paling enak apa yang ada sekarang kita ntar belum tentu ya kata Imam Ghazali kan gitu jadi kata Imam Ghazali itu gitu jadi kita gunain lah sekarang gitu ya itu kata Ghazali itu laisa fil imkan abda ya tidak ada pada keadaan tuh yang paling indah abda badi ya yang indah makanya apa yang ada sekarang ya itu yang enak lah ya kan yang paling enak begini Cap sih enak nih ntar lu pulang belum tentu kan gitu aja ya kan enak kalau duduk sini ya gitu ntar kalau pulang belum tentu kan keluar di jalanan ya ada kalanya kesenggol orang adanya kesandung kan gitu ya gitu gitu ada yang kesel marah-marah gitu jadi yang enak mau yang kita lagi begini dah gitu ya jangan pikirin yang lain-lain katanya mau Ghazali gitu ya yang mikir yang muda yang belum udah gitu nah itu ya gitu nah ya jadi itu Allah ya kasih gitu tuh ya wa ayatul lo ya gitu ya ya pinpulkeun masun muradu al masun sapinatu hadza zaman ya gitu ya wa zurriyatuhum pisapina allati taji fil bahri walaisa laha yadun wala rijlun yaitu ya kapal tuh yang enggak ada tangannya enggak ada kakinya gitu ya itu kapal ya sekarang kan gitu kalau dulu kan kapal layar ya kan ada tangannya ada kakinya ya gitu nah kalau kaki tangannya kan kayak dayung tuh yang gitu. Hanya dulu tuh orang yang pada mau pergi ke sono kan bisa tahunan itu. Ya kayak ulama-ulama dulu kita kan ya gitu. Kalau perahu layar kan gimana ngikutin angin. Ya udah dekat sampai sono balik lagi. Gitu. Lagi angin sono gitu. Ya tuh ulama-ulama kita dulu tahun apa tuh ya masih tahun 1000-an kan gitu. Nah itu apa tuh bulan-bulanan bukannya ini bisa tahunan tuh baru sampai ke
ke Mekah gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita sekarang ya dengan nyelusur aja kan. Ya, tuh padahal nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Ya, tapi cepat. Yang biasa orang apa ditempuh dulu 20 hari bisa satu hari gitu ya, baik di darat di laut kan gitu ya, di darat gitu juga, di laut di udara gitu lagi sekarang kan tuh ya gitu. Kalau sampai tahunan lebaran haji ini bisa tahun besok aja. Nah iyalah gitu, yang penting kan dia bisa sampai di sono gitu. Kalau dulu kan bukan mikirin ininya, yang penting bisa nah sampai sono. Bagaimana tuh caranya dapat bisa sampai ke Mekah gitu ya, dulu kan belum ada kapal ya, atas belum ada ya, namanya memang ada pakai perahu layar udah. Ya udah bagaimana apa kata angin udah. Udah tengah laut, anginnya muter aja. Hanya seharinya banyak dulu bawanya. Ya, kalau nasi kering dibawa. Soalnya kan takut kekurangan. Ya? Iya lah, tengah laut. Mau kemana belinya? Jadi dulu masih susah kan, belinya juga susah. Nah itulah ya, itu yang dikata pipulkin masun tuh, gitu ya. Nah, ya ngajatun ya, tak nong masiratisnya piwakid haja kuluhu ya dulu anakku tadi. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Kata Allah, kami jadikan buat mereka seumpama itu. Ya, pamannya tuh layar kabun apa yang mereka kendarainya. Kila ada yang mengatakan arada bihi asupun, yang dimaksud di sini adalah ya kapal air tuh. Allati umilat ba'da sapinatun Nuh, yaitu kapal yang dibuat sesudah kapalnya Nabi Nuh. Ala hayatiha, atas bentuknya tuh. Ya, kayak perahu Nabi Nuh. Wakila ada yang mengatakan arada bihi as-supunu sigor, yang dimaksud di sini yaitu perahu-perahu kecil allati tajri bil anhar, yang berjalannya itu di kali ya. Ya gitu, kalpulkil kibar, yang bentuknya kayak ya perahu yang besar tuh bil bahri. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahak wa ghairihima. Inilah ya perkataan Imam Qatadah dan Imam Dhahak dan yang lainnya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al muradu, yang dimaksud mim mislihi ya, wa khalaqna lahum mim mislihi, Allah bilang tuh sempurna itu al ibil ya, jadi kendaraan dulu kan dia pakai perahu. Nah ya jadi Allah bikin tuh buat kendaraan seperti itu, seperti perahu, yaitu ibil, yaitu onta ya, pil bari di daratan ya, jadi darat pakai naik onta gitu ya. Kasupun bil bahri, sama seperti perahu di lautan. Di laut pakai perahu, pakai kapal, nah ya di darat pakai naik onta itu ya, gitu. Yakni artinya khalaqna lahum fil bahri as-subuna yarkabunaha, ya artinya kami ciptakan bagi mereka di laut, yaitu dengan kapal perahu, yaitu yang mereka untuk jadikan kendaraannya. Wa khalaqna lahum fil barri al-ibila, kami jadikan bagi mereka di daratan yaitu onta. Ya, Allah ciptakan tuh, Allah bikinin onta, ciptain onta, nah buat jadi kendaraan kan, naik onta, naik kuda kan gitu dulu. Dulu kan belum ada kendaraan mobil apa kan, ya buat kebanggaan ini kan apa kuda kan, kuda, onta dulu ya waktu zaman perang aja kan. Nah, Nabi kan belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada mobil, ya pakai apaan? Ya kuda kan gitu, ya gitu kuda, onta. Ya, Nabi aja hijrah kan dari Mekah ke Madinah pakai apa? Ya onta, naik onta, ya nggak pakai apa? Nggak kayak mobil, ya belum ada mobil, gitu, ya. Nah, ya pakai onta. Nah, kan jarak apa tuh? Jarak Mekah ke Madinah kan berapa? 500 kilo. Iya, jangan jarak tuh ya antara Mekah Madinah 500 kilo jaraknya, yang gitu. Nah jalannya juga dulu kan masih jalan. Ya, bukan jalan yang enak begini, naik gunung, turun apa gitu, ya. Kayak dulu kita dah, zaman tahun 60 kan kalau mau ini tuh,
Ya jalan kan ke kebon sono mana jalan kan gitu. Ya, enggak jalan. Ya, belum ada jalan raya. Nah, iya, nah Rasulullah gitu juga naikkan tuh dari apa? Begitu keluar kan Nabi keluar tuh ke apa? Apa tuh? Ya, ke gunung apa sana ya. Nah, terus baru gitu keluar yang digumpet tuh Abu Bakar. Nah, baru keluar ke Madinah. Nah, gitu. Tuh jaraknya 500 kilo itu. Itu. Ya, dulu pakai onta tuh berapa hari? Panas kayak onte. Hah? Panas kayak onte. Iya, itu kan. Udah apa jauh, panas apa semua kayak onta. Gitu. Nah, ini kan belakangan. Nah, belakangan aja masih pakai mobil aja, ya. Tahun ya 90-an itu. Ya, mau ke Madinah 12 jam. Ya, itu ya, mau ke Madinah tuh. Orang pergi haji, umroh, ada. Ya itu jaraknya kan tuh mobil 12 jam. Nah, kalau sekarang ya, nah, udah cepet dah. Ya. 7 jam. Hah? 7 jam. 7 jam. Ih, gitu kan. Ya, dulu kan 12 jam tuh. Nah, gitu ya. Nah, hanya bikin cepet. Ya, itu diganti ntar pakai pesawat lagi kan. Ya, itu kan pesawat dari jadi Jeddah ke Madinah kayak pesawat, ya, cuma 1 jam. Nah, itulah ya Allah kasih tuh ya bahan begitu tuh ya. Nah ya jadi Allah ya apa tuh ciptakan tuh ya di laut dengan kapal perahu. Nah di darat Allah ciptakan dengan ibil ya dengan onta wal paros dan kuda wal bagla ya dan bagal wal himar dan himar sama bagal juga himar juga ya cuman bagal tuh himar yang laki ya nah ya kuno himar yang perempuan tuh yarkabu naha yang mereka buat kendaraan tuh wayak miluna askolahum dan dia bawa beban berat ya kita bawa barang-barang yang berat nah kita masukin situ kan ya pakai kendaraannya tuh ya nah ya onta kuda ya himar gitu ya kayak kita dulu gerobak dah ya gerobak sampi itu kan waktu ngangkutin apa tuh ngangkutin batu genteng kan gitu ya atau juga ke pasar tuh orang yang dulu belanja kan ada ke belanja ke Jatinegara sono ya ke Mester nah pakai gerobak kan itu nyangkutinnya aduh gitu jalan gitu ya gitu ya mau apa tuh belanja inan pasar warung gitu beli ke Mester nah pakai gerobak loh ada mobil ya gitu ya yarkabuna wa yahmiluna asqalahum wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina ini semua menunjukkan atas kekuasaan kami kekuasaan Allah dan juga kekuatan kami Allah wa inna sa'nugrikhum kata Allah kalau kami mau tuh ya kami kendaki kami tenggelamin aja ya kapal tuh kan gitu di kapal jalan gitu nah kalau Allah mau awak tenggelamin aja udah tegal habis dah ya tapi Allah kan enggak kan enak tuh perahu jalan di kapal gitu ya bebannya kan berat tuh gitu tapi Allah enggak ya nah ya Allah enggak tenggelamin tuh raknaum pala sorry halakum enggak ada lagi jeritan-jeritan mereka suara-suara mereka tuh enggak ada lagi dah kalau udah kami tenggelamin habis sudah ya mereka enggak bersuara tuh walahum yunqazun dan mereka enggak ada yang bisa nolongin ya kalau Allah udah tenggelamin kan banyak kapal tuh yang kebakar di laut ya yang tenggelam nah udah enggak ada yang bisa tolongin udah kalau yang begitu dia habis mati udah semua kan udah ya nah aila mugisalakum artinya tidak ada yang nolongin bagi mereka walahum yanjuna minal gharaqi dan mereka enggak enggak selamat dari tenggelam gitu ya. Nah, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wala ahada ya yanqazuhum ya min azabi tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka dalam azab Allah ya yang nolongin tuh kafir Quraisy itu untuk dia itu selamat ya dari azab Allah illa rahmatam minna wa mataan ilahin kecuali yang bisa nolongin tuh mereka tuh dari azab Allah yaitu rahmat Allah
Ya, jadi dengan rahmat Allah lah mereka tuh bisa selamat katanya. Gitu minna wa mataan ilahin, mereka bisa senang-senang sampai akhir tuh gitu ya. Ai ila inqidai ajalihim ya, artinya ila mata ilahin tuh harus sampai ya apa tuh ya, sampai selesai ajal mereka. Yakni artinya la ahada ya yanqazahum min azabi, tidak ada seorang pun yang dapat menolongin mereka dari azabku illa antarhamahum ilan qidai ajalihim, kecuali ya dengan rahmatnya gitu, narhamuhum ya, yang kami berikan rahmat kepada mereka sampai ajal mereka gitu ya. Jadi mereka bisa selamat karena ya rahmat Allah tuh gitu ya. Jadi bukan ya gitu, kalau Allah mau apa tuh mau tenggelamin ya gampang aja Allah gitu dah ya, tenggelam dah tuh ya, udah tenggelam nggak ada yang bisa nolongin, habis dah gitu ya. Nah artinya ini wa iza qila lahumut taqu ma baina aidikum, apabila dikatakan tuh kepada mereka takutlah kamu ma baina aidikum, yang akan terjadi hadapan kamu, wa ma khalfakum, dan juga ya sesudah kamu, la'an lakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat tuh gitu ya. Apabila udah ya kamu biar apa tuh bayar pada bertakwa dah kepada Allah, apa yang akan kamu hadapin dan yang akan kamu ya tinggalkannya itu belakang kamu ya, supaya kamu nih semua dapat rahmat. Al muradu bima baina aidihim, yang dimaksud dengan yang ada di hadapan mereka yaitu adunya, yaitu dunia ya. Takutlah kamu pada Allah nih ya, kamu yang ada di depan kamu, depan kita nih, yang kita lagi hadapin sekarang yaitu dunia gitu ya. Nah itu, nah yakni artinya ihzaru, artinya hati-hatilah kamu terhadap dunia, wala tukribuha, jangan kamu deketin gitu ya, sama dunia tuh jauhin dah gitu. Nyari lebaran kagak ada nggak apa-apa. Iya, hadapin aja. Yang penting sehat. Sehat. Itu pegang aja kipasnya gitu. Enggak kerembong aja. Yang kipas gitu, gerak. Nah, itu ya, ada pintu ya. Artinya ihzaru hadu ya. Nah, jauhin tuh ya, hati-hati kamu sama dunia. Wala tuqribuha, jangan kamu deketin sama dunia ya, karena takut nih ya. Nah, dipengaruhin gitu. Wakila ada kil mengatakan ma baina aidikum ya, yang maksud Allah tuh ma baina aidikum ma asaba min ya min qablikum ya, min qablikum, yaitu apa yang telah terjadi dari orang yang sebelum kamu, asaba man qablakum, orang yang sebelum kamu, minal umami, dari umat-umat yang terdahulu ya. Artinya awas kamu, hati-hati tuh, lihat gitu ya. Nah ya, karena apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, nah itu kamu nanti bisa jadi dapat begitu ya. Minal umam wa ma khalfakum, dan juga takut yang di belakang kamu. Maksud di belakang kamu apa itu? Azabul akhirah, yaitu azab akhirat. Awas ya, di depan di dunia kita dapat musibah, nah ya di akhirat kita mati dapat azab nih. Wa huwa qaulu Qatadah wa Maqatil, inilah perkataan Imam Qatadah dan Imam Maqatil. Wa jawabu ya, izan jawab izan nih, kalimat wa iza kila, apabila dikatakan, jawabannya apa gitu ya. Wa jawabu iza mahzufun, yaitu ya mahzuf. Takdiruhu ya, takdirnya iza kila lahum maza a'radu, bisa apa, iza kila lahum haza ya a'ridu ya gitu. Apabila dikatakan nih kepada mereka tentang masalah ini, mereka itu berpaling gitu ya, bidalilin, dengan dalil ma ba'dahu, yaitu dengan dalil kalimat ma ya gitu. Wa iza qila lahumut taqu ma, nah itu ya, ma di sini ba'dahu itu sesudah kalimat ittaqudo, yakni artinya
Izaki lalil kupar, apabila kita bilang nih kepada orang kafir, ittaku ma baina aidikum, hati-hatilah kamu ya yang ada di hadapan kamu, wa ma khalfakum, dan di belakang kamu, la'allakum, agar supaya kamu tanaluna rahmatallahi, agar supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, watakunu minal mu'minin, dan kamu menjadi orang mukmin. Nah, yuriduna biwujuhihim, mereka berpaling dengan wajah mereka. Gitu ya. Itu jawab daripada terangan makna izat tuh. Ya, mereka yuriduna biwujuhihim wala yasma'una kalam Allah Ta'ala, dan mereka enggak dengerin ya firman Allah Ta'ala. Tuh ya. Ini ya apa jawaban daripada kalimat izat tuh. Jadi apabila dibilang tuh ya kepada mereka, takutlah kamu apa yang ada pada kamu dan di belakang kamu, supaya kamu mendapatkan rahmat sama Allah Ta'ala dan kamu ya menjadi orang mukmin. Nah ya mereka katanya berpaling dengan wajah mereka. Mereka enggak adepin, mereka melengos gitu kan. Wala yasma'u kalam Allah, mereka enggak dengerin tuh firman Allah Ta'ala. Gitu ya. Wakila, ada lagi pendapat yang mengatakan ma baina aidihim wa ma khalfahum, yaitu minaz dzunubil madiyah wal mustaqbala. Ya, takutlah kamu yaitu dari ya dosa yang udah dan dosa yang akan datang. Itu ya penafsir nih ya. Jadi masing-masing ahli tafsir menafsirkan ya kalimat wa izaki lalahum muttaqu ma baina aidikum do ya. Jadi dia nafsirkan gitu ya, takutlah kamu dosa yang udah dan dosa yang akan datang. Wakila, ada lagi dapat yang lain, al muradu min kuma, yang dimaksud dari keduanya itu depan belakang apa ya. Nah itu az-dzunubu zahirah wal batinah, yaitu dosa ya zahir dan dosa batin. Ya, jadi banyak nih ahli tafsir ya nafsirkan gini. Ada ya macam-macam tuh. Wakila, ada lagi pendapat lagi, al muradu baina aidikum minal azabi, yang dimaksud dengan baina aidikum di hadapan kamu minal azabil lati yanzilu minas sama, yaitu dari azab yang bakal turun dari langit. Wa ma khalfakum, dan yang di belakang kamu, yaitu minal azabil ladzi yakhruju minal ardi. Ya, jadi dosa yang takut kamu yang di belakang kamu, yaitu azab yang bakal keluar dari bumi. Yaitu ya. Nah ya, jadi macam-macam pendapat nih. Jadi kalimat ayat 2 iza qila lahumut taqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Nah itu ditafsirkan dengan ya macam-macam ahli tafsir tuh gitu ya. Nah nafsirkannya tuh gitu ya. Nah gitu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ya, dan tidaklah datang kepada mereka ya tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatin, dari satu tanda, min ayati rabbihim, dari tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, aidalatun ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya tanda-tanda atas kerasulan Nabi Muhammad, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu semua mereka itu berpaling ya. Begitu tuh datang ya kepada mereka tuh ya Arab Quraisy ya. Nah itu ya tanda-tanda dari Allah tuh tentang tanda kebesaran Allah, yaitu tanda kerasulan Nabi Muhammad, itu mereka tuh illa kanu anha mu'ridin, mereka tuh berpaling, enggak mau terima. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, apabila dikatakan bagi mereka nih kafir Quraisy, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu.
Gitu ya. Ai idza qila lil kufar, apabila dibilang kepada orang kafir, anfiqu mimma a'taakumullahu min fadli, ya, dikatakan kepada orang kafir, infakkanlah apa yang Allah berikan kamu dari karunia Allah, dari rezeki Allah. Apa jawab orang kafir? Qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu anut imu man law yasha'ullahu at'ama. Maka orang kafir itu bilang, ya, gitu, qalal ladzina kafaru, ya, orang kafir bilang lil ladzina amanu, kepada kita nih orang mukmin, anut imu ai ana rezuku man law yasha'ullahu at'ama, orang yang Allah udah kehendaki memberikan makannya. Masa ya kita tuh bilang tuh orang Allah tuh kasih rezeki pada kamu, infakin. Jawab orang kafir, ya, yang Allah udah kasih, udah Allah kan udah jamin dia rezekinya, masa kita kasih lagi dia gitu. Iya, ya orang gitu dia. Itu kan Allah udah kasih dia rezekinya, udah jamin, udah apa, masa kita kasih lagi dia. Itu aja. Ya, orang kafir. Ya kita jangan nurutin orang kafir gitu. Ya gitu. Cep keluarin tuh gitu. Udah udah banyak yang ngasih tuh. Gitu. Ini itu orang yang mau ngelarin. Hah? Kalau orang yang nggak mau ngelarin. Iya nggak ngelarin begitu. Iya jawabannya gitu. Ya udah banyak sih yang ngasih tuh gitu. Nah. Dia nggak mau ngasih karena mikir mereka malas, nggak mau kerja apa gitu. Iya, tuh ya, gitu. Jadi apakah tuh anut imu man law yasha'ullahu at'ama, apakah kita kasih makan man orang law yasha'ullahu at'ama, yang Allah kehendaki kasih makan dia. Artinya Allah udah kasih makan dia, masa kita kasih makan lagi? Ya masa kita kasih, Allah udah kasih, masa kita kasih lagi double ya. Emang diogah dipelit gitu. Nah, gitu ya. Nah, wadzalika, yang demikian itu anal mukmina, orang mukmin qalu lil kufar, orang mukmin bilang kepada orang kafir Mekah, anfiku alal masakin, infakkanlah harta kamu kepada orang miskin, mimma ragibtum min amwalikum, yang kamu sukai, yang kamu senangin dari harta kamu. Gitu kata orang mukmin kepada orang kafir, udah keluarin tuh harta kamu yang kamu senang, yang suka, kasih orang miskin. Apa jawab kafir? Qalal kufar, kata orang kafir, ana rezuku man law yasha'ullahu rizqa. Apakah kami akan berikan rezeki orang yang Allah udah kehendaki rezekinya? Iya. Gitu, masa kita kasih lagi, dia Allah udah kehendakin kan kasih rezeki dia gitu. Ya. Ma'a qudratihi, ya, serta kekuasaan dia alai kepadanya. Fahnahnu nuwafiqu masyiatillah ta'ala. Kalau begitu kami ikut serta gitu ya. Nih tuwafiqu tuh ya gitu muwafaqah bima apa masyiatallah kehendak Allah. Ya, jadi kalau gua ngasih lagi gitu berarti Allah ngasih. Nah, berarti gua ya ikut serta gitu. Gitu ya. Kalau kasih gua kasih gitu ya. Nah, gitu ya. Muwafaqah tuh. Wala nut'imu man lam yat'amahullahu ta'ala, kami tidak akan berikan tuh ya makan orang yang Allah tidak berikan makan. Ya, gitu. Wa hadza mimma yatamassaku bihi minal bukhala. Inilah yang dipegangin pendapat ini oleh orang-orang yang pelit. Ya, orang pelit kan gitu. Ya, gitu suruh itu ya, tuh ada lo dipakai. Udah banyak yang ngasih dari yayasan ya, dari sono udah. Dia memang dipelit juga kan. Keluarin gitu. Alasannya ada gitu. Udah dari yayasan udah kasih. Ya, dari ini sono udah. Ya, gitu. Ya, oke gitu. Ya, seharusnya jangan begitu kita. Ya, kasih gitu. Tuh alasan bukhala katanya. Yaqulu, mereka bilang la nu'ti man haramahullahu rizqa. Ya, kami tidak akan beri katanya orang yang Allah cegah ya gitu rezekinya. Nah, ya wa za'amahum hadza batilun, ya gitu. Sangkaan mereka ini adalah salah katanya. Li'annallaha ta'ala agna ba'da khalqihi wa abqara ba'dahum, karena Allah telah memberikan kekayaan kepada sebagian makhluknya dan Allah kasih fakir miskin sebagian makhluknya.
Jadi Allah ciptakan gitu. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Nah, yang kaya tolongin yang miskin gitu ya. Nah, itu apa? Ibtilaan. Itu sebagai cobaan ya. Itu. Yang kaya dikasih, dia mau enggak keluarin duitnya? Kan gitu. Nah, yang miskin dia sabar enggak kan gitu ya. Nah, tuh Allah kasih tuh ya, ibtilaan. Paman udunnya gitu minal fakir ya gitu la ya la bikhala ya la bakhalan minhu gitu ya. Maka tercegahnya dunia kepada orang kafir bukannya karena pelit gitu ya, minhu daripadanya. Wa amarul ghani bil infaq, Allah wa amrul ghani bil infaq, Allah perintah tuh orang kaya, Allah perintahkan orang kaya dengan menginfakkannya la lihajatihi ila mali, bukan Allah butuh kepada hartanya. Jadi Allah tuh ya cegah tuh dunia dari orang fakir, bukan Allah pelit nggak mau ngasih orang fakir gitu. Ya kita nih Allah nggak kasih nih ya dunia nih gitu, bukannya Allah pelit, bukan ya, Allah nggak pelit gitu. Kali kita nggak dikasih, kita minta mulu nggak dikasih mulu tiap ya gitu ya, itu minta mulu tiap malam minta gitu nggak dikasih, wah berarti pelit, bukan, Allah nggak pelit gitu. Nah gitu ya, nah gitu ya, bukannya Allah pelit tuh, labuklan tuh minhu. Nah, wa amaral ghani ya, Allah perintahkan orang kaya bil infaq la lihajatihi ilal mal. Allah perintahkan orang kaya untuk menginfakkan hartanya, bukan Allah butuh sama duitnya. Kali Allah butuh gitu, mau duit orang kaya gitu, Allah suruhin keluarin gitu, kagak gitu ya. Nah, labuklan tuh ya. Nah, gitu ya. Nah, la lihajatihi ilal mal. Bal liyablu wal ghani bil fakiri bima farodolahu minal infaq. Bahkan itu adalah satu cobaan. Allah coba tuh kepada orang kaya ya terhadap orang fakir, bima furidolahu atau bima farodolahu minal infaqi, yang Allah wajibkan untuk mengeluarkannya gitu ya. Ini adalah satu cobaan Allah ya. Orang kaya dikasih banyak, punya duit, punya harta. Nah, dikasih cobaannya dengan apa? Orang fakir, orang miskin, keluarin dah. Ya, mau gak? Tuh kan cobaan tuh. Orang kaya banyak duitnya, nah suruh apa? Keluarin zakat. Kan gitu. Keluarin zakatnya, kan gitu. Kasih orang miskin tuh. Kan gitu. Kalau nggak ada orang miskin, ya susah kan gitu ya. Iya susah ya, orang miskin. Ini Allah kan ciptakan gitu, ada miskin, ada kaya, kan jadi enak. Kaya semua nggak ada yang suruh. Hah? Kalau kaya semua nggak ada yang mau nyuruh. Iya nggak ada yang miskin, kaya semua gitu. Ya, ya, nggak enak lagi gitu ya. Nah iya nggak ada yang kerja, udah nggak bisa ini jadi balak manaan, nggak bisa makan coba. Iya. Nah, iya. Nggak ada yang jualan. Iya. Orang kaya semua. Ciptakan ya, gitu bisa kebocoran. Kan yang dananin, ya namanya bocor hujan. Ini nggak ada yang mau dananin. Dari kubur gak ada yang mau. Digeletakin aja situ ya. Geletakin aja. Oh ya, yang Allah kasih. Ya kita jangan apa tuh ya. Jangan merasa gitu dah. Ya gitu. Ya Nabi kata asail baridul akhirah. Ya, gitu asail baridul akhirah gitu. Nabi kata orang yang minta-minta tuh, orang yang miskin minta-minta itu adalah tukang posnya akhirat. Ya, ini tukang pos akhirat itu. Kalau kita mengirimin abah kita, nyak kita yang udah mati melalui siapa? Iya, kalau nggak ada yang tukang minta-minta, ya nggak ada yang miskin, ya ngirimin nama siapa? Ya, taruh di kantor pos duit itu sering. Nah, nggak gitu, dengan ada orang miskin kasih nih tuh ya, kita kasih duit dengan orang miskin. Nah ya kita nyatin buat siapa, buat abah, buat nyak. Nah sampai begitu tak jatuh ke tangan dia langsung ngirimin itu. Iya ngirimin itu. Nabi kata tuh asail baridul akhirah itu ya. Nah ya, dan orang yang minta-minta itu adalah tukang posnya
Ya, gitu. Sama juga orang mau ngirimin, siapa yang mau ngirimin surat, ayo ini. Kan gitu. Yang mau ngirimin abak lo sini. Ya, gitu. Nah, kita kirimin kasih dah 10.000, 20.000 kan gitu nih. Kita niatin buat abak, buat nyak dah. Sampai begitu kita kasih, tuh. Ya, kalau kita taruh di kuburannya, ya kagak sampai. Nah, kita taruh di kuburannya sudah. Saya ambil. Saya ambil. Iya bisa ambil. Ada cak kabur. Nanti kalau di kuburan apa kali gitu diambil, taruh di komplek apa di kuburannya taruh gitu. Bukan pos banyaknya. Salah ngancak. Ngancak. Itu tuh ya. Ya Allah kasih. Jadi Allah ciptakan tuh orang kaya sama orang miskin. Jadi ya orang miskin itu adalah merupakan ya ujian ya gitu, cobaan buat orang kaya. Mau gak dia keluarin tuh ya sedekahnya tuh gitu ya. Itu kan dikeluarin tuh hartanya, dikeluarin lagi. Allah tahu kan itu lain sakartum nah dan nakum itu kan dikeluarin disyukur. Nah ya Allah tambahin lagi kan gitu. Ya setan apa bisikin jangan ya cara wisru gitu. Itu nah tuh ya. Nah. Ya gitu ya. Jadi Allah ciptakan tuh ya gitu ya. Nah jadi ya bima paradalahu minal infaq ya la iradihim tuh ya. Nah ya wa amar qani bil lali hajatin bal liyabluwal qani bil fakir. Bahkan Allah ya mencoba tuh ya orang yang kaya dengan adanya orang fakir bima purida lahu minal infaq, apa yang Allah wajibkannya untuk mengeluarkannya. La irada li ahadin fi masyiatillahi, bukan berpaling dari ya kehendak Allah ya gitu, atau juga menentang dari ya kehendak Allah tuh fi masyiatillah ya wa hukmihi, dan ya hukumnya Allah fi khalqihi pada makhluknya gitu ya. Jadi Allah tuh kasih tuh orang kaya tuh untuk ya apa kepada orang miskin suruh infakin, itu sebagai ujian dia, ujian orang kaya, keluarin duit gitu ya. Ini Allah wajibin untuk keluarin zakat gitu ya. In antum illa fi dalalim mubin, tidaklah kamu ini kecuali ada di dalam kesesatan yang nyata gitu ya. Disuruh keluarin infakin tuh hartanya, kasih tuh orang ya, alasannya ngapa? Allah udah kasih rezeki buat dia itu, masa saya keluarin lagi gitu ya alasannya. Nah itu in antum illa fi dalalim mubin ya, tidaklah kamu ini terkecuali ada dalam ya kesesatan yang nyata. Ayyaqulul kuffar, artinya perkataan orang kafir lil mu'minina kepada orang mukmin, ma antum illa fi khata'in, tidaklah kamu ini kecuali ada di dalam kesalahan. Fi itba'iku Muhammadan, kamu ngikutin Muhammad nih alaihi salam. Wa taraka ma nahnu fihi ya al-asa, kamu tinggalkan yang ada kami ada ini yang benar gitu kata orang kafir nih. Itu lu ngikutin ya Muhammad tuh ya, suruh infakin hartanya ya, yang benar lu nggak ikutin gitu ya. In antum illa fi dalalim mubin ya, sungguhnya kamu ini adalah ya tidaklah kamu ini kecuali ada dalam kesesatan yang nyata. Ini khitabun min tarafillahi ta'ala lil kufar, ini adalah bukan khitab ya dari sisi ya Allah kepada orang kafir. Ka'annahu yaqulullahu ta'ala, seakan-akan Allah berfirman ya ayyuhal kufar, wahai orang kafir, in antum ya tidaklah kamu ini illa fi dalalim mubin, kamu ini ada dalam kesesatan yang nyata. Hai bayin wa taquluna kalaman, kamu katakan satu perkataan, hatta la tu'tus shadaqata lil masakin, sehingga kamu tidak akan memberikan tu zakat sedekah kepada orang miskin. Wa ta'tunal hajata, dan yang kami berikan kamu kerjakan tuh hajat ya apa wa ta'tunal hujjata, kamu mendatangkan alasan
Ama alimtum, apakah kamu tidak tahu? Annama yatlubuna minkum fi zahiri, apa yang orang miskin tuh minta kepada kamu secara zahir. Laisa talaban fil haqiqati minkum, ya secara hakiki ya mereka itu tidak minta kepada kamu. Bal yatlubuna minni, ya bahkan mereka minta kepada saya, kata Allah nih. Itu secara hakiki itu orang miskin tuh, orang kafir minta kepada orang kaya, ya orang miskin minta kaya itu bukan semata-mata tuh secara hakiki minta kepada dia, bahkan dia minta tuh yang ya saya kasih gitu, ya dia minta kepada saya. Li'annal malal ladzi kana fi aidikum, karena harta yang ada di tangan kamu huwa mali, yaitu harta saya, kata Allah, ya jadi harta yang ada di tangan kita itu harta Allah kan, ya itu Allah yang ngasih, ya itu kan, nanti Allah bisa ngambil lagi gitu, ya kalau dia enggak gue nyari ke Tanabang, gue nyari dia Tanabang jalan sana kemari, itu kan cuma jalan doang, ya nyampe sono kan, ya. Nah, ya, Allah punya babnya tuh, kalau kasih kasih, ya kalau kata jangan kasih, jangan, nggak dapat pulang, itu ya, itunya Allah tuh yang berikan gitu, ya hartanya Allah, yang giliran Allah mau ambil aja, kan gitu, ya kalau mau Allah mau ambil tuh harta kita ya gampang aja kan, itu kemarin ya ambil tuh gitu, ya mobilnya kanyut, artinya kanyut, dikirimin tuh yang ambil. Iya, air kuburin, aja, bisa tuh berapa duitnya dia hilang, gitu, mobilnya kanyut, tuh Allah ngambil, itu, nah rumahnya kerendam yang sini kan, habis semua, ambil cep ya, gitu, tuh Allah ngambil, itu, tuh kelihatan, nah yang diambil nggak kelihatan, nah, ya, itu ada katanya Allah kata tuh harta kamu yang ada di tangan kamu tuh harta aku, ya harta Allah. Hanya kita jangan sayang itu, kasih itu. Ya selama kita tuh kalau Allah kasih, kalau kan kasih kepercayaan sama kita. Ya, ini kalau Allah kasih kepercayaan, nah kita Allah suruhin, ya keluarin, kasih kalau minta tuh itu udah waktunya nih, ya mesti disetor, jangan ditaruh. Ya, itu. Kita ini sama juga kan kayak kasir. Ya, kalau kasir kan gitu, disuruh nih dikasih amanat tuh, duit tuh pegang itu, udah waktunya sore tugas habis kita setorin nggak udah, setorin, kalau kita nggak setorin dipecat. Nah iya, itu, nah dipecat tinggal setorin, nah duit orang habis belanja, ya kita kumpulin, kamu nggak disetor diminta, nah dipecat. Nah Allah gitu juga, ya Allah kasih tuh, ya kita duit yang begitu, nah ya dikasih, Allah suruh keluarin, kita nggak keluarin dia dipecat kita, nah diambil duitnya, kalau udah diambil, ya udah, habis gak kawal diganti. Allah kalau udah ngambil sesuatu tuh nggak bakal nggak diganti lagi cep lah. Iya, apaan juga yang Allah udah kasih, ya kalau udah diambil nggak dikasih lagi, gitu. Ya habis sudah itu, ya itu tenaga kita diambil sama Allah, ya udah nggak dibalikin lagi, ya dibalikin nggak? Agak, ya itu, ya nggak gitu, ya kalau Allah ambil tuh semua tuh yang Allah kasih sama kita tuh, ya nah kita nggak apa tuh, ya nggak aman, nggak apa ya udah, ya. Gitu, nah ya apa yang Allah kasih tuh ya mestinya ya nah disuruh keluarin itu ya ini biar jadi dia apa di berasanya boleh nyari sendiri iya kan gitu nah dia nggak tahu padahal dia kan ya disuruhin gitu ya itu ada disuruhin itu ya gitu ya Ekor kan bilang indi nafsi itu. Iya. Nah, tuh ya, itu merasa diri kita yang gitu. Iya nyari jalan sana gitu. Nah ya, kita bisa jalan sana kemari siapa yang kasih?
nggak berasa gitu jadi. Nah itulah ya karena kurang makrifatnya dia tuh sama Allah ya kurang kenal jadi berani begitu ya berani berbuat gitu ya apa yang disuruhin nggak kerjain tuh gitu ya. Nah tuh ya. Nah, tuh ya, jadi kata Allah tuh itu harta yang ada pada kamu fi aidikum huwa mali wa antum abidun. Sedangkan kamu ini adalah budak. Ya, kita kan budaknya Allah, hamba Allah. Nah, kalau budak namanya budak nggak punya kekuasaan. Ya, gitu kan? Kalau budak tuh dia kerja apa semua, ya, semua punya tuannya. Nurut aja kan. Iya, nurut apa kata? Gitu. Punya abid. Hanya kita yang paling bagus tuh sama Allah jadi abid, ya bukannya jadi apa, ya jadi kuli. Gitu, ya. Ya kalau kita jadi kuli kan minta upahin. Iya kalau kita kuli, ya Allah, ini pahalanya berapa, ini siapa, itu kuli namanya. Nah iya, kalau kita jadi abid tuh nggak pakai nanya, disuruh kerjain aja udah, yang gitu. Kita kan banyak kan nanya. Ini pahalanya apaan? Ya, kalau kerjain ini jadi apa? Tuh, itu kan namanya orang kuli. Enggak boleh begitu. Ya jangan, nggak apa. Jadi nanti diupahin itu sekedar yang kita itu yang kita mau gitu. Nah kalau kita jadi abid kan, ya, nah ya nggak terserah, gitu. Ya, mau diupahin nih, upahnya berapa terserah dah. Kalau kita udah bilang begitu kan rupanya terserah orang ngasihnya gimana? Bikin juga iya. Ya iya, apalagi orang kaya. Iya. Kalau orang kaya kan ditanya berapa nih upahnya? Ah terserah dah. Gitu. Tergantung. Iya, apalagi orang kaya orangnya murah. Yang gitu dikasih berapa duit. Gitu. Coba kalau kita nyebak itu berapa duit? 100 dikasih 100. Gitu. Nah kalau kita kata terserah dah. Gitu. Wah gitu kan. Itu orang murah gitu. Jadi kita sama Allah tuh biar jadi abid. Banyak kan kita kan pengen jadi apa tuh? Ya jadi amil jadi apa tuh? Bekerja gitu. Ya. Nah, kalau kita jadi apa tuh? Ya, bekerja gitu, ajir. Ya, ada abid, ada ajir. Ajir katanya upahin tuh. Nah, kalau gitu kita kan pengen tahu upahnya. Ini kalau kerjain ini upahnya berapa, upahnya apaan gitu. Ya, kita kalau sama Allah tuh dalam ibadat dah lepas tuh gitu. Tinggal hitung-hitungan ya. Jangan hitung-hitungan, biarin aja gitu. Nah, kalau juga dibilangin jugaan, biarin aja, jangan buat fokus pikiran kita. Gitu. Kan dibilangin tuh, ya, siapa orang yang kerjain ini Allah bakal balas ini. Nah, itu jangan kita buat jadi fokus. Iya, wah gue nih kalau gue kerja gue bakal dapet ini nih, gitu. Jangan kalau bisa, biarin itu sih sekedar dapat sih. Iya, gitu kan apa promosi ya. Iya, buat semangat, gitu. Ya, nah buat semangat tuh angan udah, gitu. Ya mungkin di balik itu ada lebih, ya lebih gede lagi, gitu. Ya, ini jangan jadi apa? Jangan jadi ajir, ya jadi abid, gitu. Ya. Nah itu ya kata Allah wa antum abidun wal abdu ma yamlikuhu ya limaulahu. Kalau yang namanya abid apa yang dimilikin itu buat tuannya. Ya, punya tuannya, punya bos gitu. Ya, bukan punya dia. Falamma qalal mu'minu lil kufar, tatkala berkata orang mukmin kepada orang kafir, la tu'minu billahi wa la tu'tu sadaqah lil fuqara wal masakin. Tatkala orang mukmin bilang kepada orang kafir, ya kamu tuh la tu'minu nabillah, kamu enggak beriman pada Allah, wa la tu'tu sadaqah, dan kamu enggak berikan sedekah lil fuqara wal masakin, pada fuqara dan masakin. Pakai payasiru halukum yaumal kiamah, bagaimana nanti keadaan kamu di hari kiamat. Fabi ayyi jawabin tukhlisuna min umuril akhirah, jawaban apa yang bisa ya menyelamatkan kamu, membebaskan kamu dari urusan akhirat wal azab dan azab gitu. Ya, faqalal kufaru, maka kata orang kafir fi jawabil mukmin, jawaban pada orang mukmin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum
shodiqin gitu. Jadi orang mukmin ini bilang, lu ya banyak punya duit nggak mau sedekah ya kan gitu kepada orang kafir, orang miskin gitu, nggak beriman pada Allah. Nah besok lu di hari kiamat ya, lu kalau ditanya jawaban lu apaan gitu ya, kata orang mukmin nih pada orang kafir. Nah ya, nah orang kafir bilang apa? Ya lu kata orang kafir, mata hazal wa'du. Ya, kapan tuh? Ya, bakal ditanya tuh yang lu bilang begitu kapan? Gitu. Ya, ingat apa hari akhirat kapan? Kan gitu ya. In kuntum shodiqin. Ya, jika kamu nih perkataan kamu ini benar gitu. Ai fi makultum min umuril akhirati wal azab. Jika perkataan kamu ini benar tentang urusan akhirat dan azab, kata orang kafir nih. Faqalallahu ta'ala, maka Allah menjawab mujiban lahum, ya Allah menjawab tuh perkataan orang kafir min tarafil mukmin, dari sisi orang mukmin, ma yanzuruna illa sayhatau wahidatan ta'khuzuhum wa hum yahizimun. Ya, jawabannya kapan tuh ditanya? Kapan mata hazal wa'du? Ini janji yang begini kapan? Nanti dapat azaban, dapat pertanyaan sama Allah. Nah, Allahnya ma yanzuruna, tidaklah mereka tuh menungguin illa sayhatan wahidatan, ya kecuali dengan adanya satu ya teriakan yang satu tuh ya dengan azab tuh ya, tak huzukum ya sayhatan wahidatan, tak huzukum yang menyiksa mereka, wahum yahisimun ya. Nah ya mereka itu dalam keadaan bertengkar dalam urusan dunia nih. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al muradu minas sayhati an-nufhatul ula. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan sayhatan wahidatan yaitu tiupan sangkakala pertama. Ai yahtasimu nabi umurid dunya, yang mereka tuh lagi sedang ya musahamah ya, sedang bertengkar dalam urusan dunia, minal bai'i wasirati wasira, dalam urusan jual beli. Mereka lagi sedang ya bertengkar ya dengan urusan jual beli. Nah datang tuh ya tiupan pertama tuh, wayatakallamu nafil aswaq, mereka lagi bicara-bicara di pasar wal majalis, dan di majelis tuh ya mereka lagi kumpul-kumpul. Nah gitu ya. Qara'a Hamzah bisukunil kha, ya Imam Hamzah bacanya dengan sukun kha wa takhfifis shad, dan takhfif shad gitu ya gitu. Nah ya Imam Hamzah tuh baca yahisimun ya, yahtasimun ya gitu ya. Nah ya gitu ya, yang dengan sukun tuh ya gitu yahtasimun wa takhfifis shad ai yaglibu ba'duhum ba'dah, artinya lagi ya bertengkar tuh ya, memenangin sebagian menangnya fil khusuma, di dalam pertengkaran. Wa qara al akharun, pendapat ya baca ulama yang lain nih itu ya Imam Hamzah tadi baca bitasdidis shad ya, dengan tasdid shadnya ai yahtasimun ya, yahtasimun itu ya. Nah gitu ya, tuh korek yang lainnya. Ruya diriwayatkan anna Nabi alaihi salatu wassalam qala, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taquman nasaatu wa qad nusira rajulani saubahuma ya gitu ya bitabayi anihi wala yutawiyanihi wal yamutuna faj'atan. Rasulullah SAW bersabda nih, lataku musa'ah, sungguhnya akan terjadi hari kiamat nih, waqad nasyara rajulan saubahuma, sungguhnya lagi menggelar nih dua orang itu dipunya dagangannya, pakaiannya ya, bitabayu'ani, dengan menjual keduanya. Pala yutawiyanihi, keduanya belum sampai itu melipatnya, bal yamutu nafajatan, bahkan mereka tuh mati dengan tiba-tiba. Tuh ya begitu. Jadi ya Nabi ya contohin tuh hari kiamat nanti datang dengan segala tuh sayhatan wahidatan gitu. Jadi kita lagi jual beli ya, gelar pakaian belum sampai kelipat udah datang hari
kiamat tuh saking cepatnya gitu ya fajatan lataku masaatu warrajulu qad rafa'a aqlatahu ila famihi ya sungguhnya datang tuh hari kiamat seseorang itu lagi angkat makanannya ke mulutnya gitu ya gitu lagi pegang nasi nih lagi mau nyuap nah di kiamat datang tuh saking cepatnya gitu maksudnya itu hari Jumat tuh cepet datangnya gitu ya gitu ya apa aqlatahu ila fi fala yutimuha ya dia nggak belum makan tuh walataku manasa'atu warrajulu yaski masiyatahu dan akan terjadi itu hari kiamat seorang lagi ngasih minum ya binatang ternaknya wala yarfa'u qadamaihi sebelum dia mengangkat kakinya ya maka terjadilah hari kiamat walataku masa'atu warrajulu yarfa'ul mizan wala yahfiduhu dan terjadinya hari kiamat seorang ya lagi ngangkat tuh timbangannya belum sampai dia lepasnya ya terjadilah hari kiamat ini menunjukkan bahwa itu ya dengan ya cepatnya tuh datang nanti kalau udah datang hari kiamat wala yastati'una tawsiyatan mereka tuh ya tidak ada nggak sanggup bagi mereka itu untuk mesen-mesen dah ya wasiat tuh ai laqiyak diruna alal isai mereka nggak sanggup artinya belum sempat untuk memberikan wasiat wala ila ahlihim yarjiun dan juga kepada keluarganya tuh mereka yarjiun yan qalibuna mereka itu kembali ya jadi mereka belum sampai ya kembali kepada mereka keluarganya ya terjadilah hari kiamat katanya ayyan qalibu yakni iza qamatil qiyamah apabila terjadi hari kiamat ya gitu ya la yaqdiruna ala syai'in minal isai warujuk ya mereka tuh nggak sanggup sedikit pun untuk wasiat mesen dan kembali kepada keluarganya wala yamliku nasai'an dan mereka nggak bisa nguasain sedikit pun sesuatu itu ya itu kejadian dari kiamat wa nufiha fisuri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun ya wa nufiha fisuri tertiuplah ya sangkakala tuh fa iza hum maka ketika itu minal ajdasi ya dari kuburan-kuburan ya wahia an-nubhatul akhirah yaitu tiupan yang lain wahia nubhatul ba'si yaitu tiupan untuk bangkit kalau tadi tiupan untuk sayhatan tuh tiupan yang hancurin nah sekarang tiupan yang membangkitkan kubur nih bainan nubhata ini arba'una sanatan antara tiupan pertama dan kedua yaitu 40 tahun katanya ya jadi hancur dulu tiupan semua tuh ya kalau hancurin dulu bumi nih semua hancur alam kan gitu ya kalau wal jibalu kal ihnil mansusu ya gunung-gunung tuh bagaikan kapas ya terbangan dah tuh hancur dah tuh nafatul ula ya tiupan sekali tuh nah habis itu 40 tahun katanya baru dibangkitin nih tuh antara tiupan pertama dan kedua wafi riwayatin dalam riwayat al-ahjas tuh al-ajdas jam'u jadasun wahiyal kubur ya ajdas itu jamak jadasun yaitu kubur artinya ya tuh ya jadi 40 tahun ila rabbihim yansilun mereka itu kepada Tuhan mereka keluar dari kubur ahyaan dalam keadaan hidup artinya itu ya wakila dikatakan lil waladi nasalu fulanin ya anak itu keturunan si fulan ai kharaja min salbihi yaitu keluar dari tulang sulbinya wa khatalafal mufassir ya berbeda pendapat ahli tafsir fi adadi nafisur tentang bilangan ya meniup sangkakala qala ba'duhum sebagian mereka bilang yunfahu marratin yaitu ditiup berkali-kali nubhatul faz'i wa nubhatus saqi wa nubhatul qiyam ada tiupan ya nubhatul faza ya tiupan untuk mengagetkan ya gitu satu katanya terus lagi wa nubhatus saqi ya tiupan yang membuat orang pingsan
ya, wa nufkhatul qiyam, dan ada lagi tiupan untuk bangun dari kubur. Qala ba'duhum, kata sebagian lagi mereka ulama, yunfahu marratain, itu tiupan ada 2 kali. Nufkhatul lisaqi, ada tiupan untuk memingsankan orang, artinya matikan tuh. Wa nufkhatul qiyam, dan tiupan untuk bangun. Daliluhum, dalilnya mereka ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, dalilnya mereka ini hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, gitu ya. Ya, radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ya. Ya, gitu ya. Rasulullah bersabda nih, ya, ya. Ya, Rasulullah bersabda, ma baina nufhataini arbauna. Nabi bilang antara satu ya tiupan dengan tiupan yang satu itu 40 tuh. Tadi dia 40 tahun. Faqala sarahul hadis, berkata pensarah hadis ini, lam arbauna. Tapi Nabi bilang antara tiupan yang satu dengan satu itu 40. Nah, kata-kata 40 ini nggak ada yang tahu apakah 40 hari yauman au sanatan atau 40 tahun. Padahal luman qala suwaru yunfahu salah sumaratin, dalil yang mengatakan tuh tiupannya ada 3. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa yauma yunfahu fisuri fafazi aman fis samawati wa man fil ar. Ya, gitu alaya. Nah, dalil yang mengatakan 3 kali yaitu Al-Qur'an tuh Allah berfirman di hari ditiupnya tuh ya. Nah, sur ya, sangkakala itu maka kagetlah semua yang ada di langit dan di bumi. Alaya. Wa nufiha fisuri fasa'iqa man fis sama, ditiup lagi maka ya kelengerlah tuh, pingsanlah apa yang ada di langit, wa man fil ard, dan di bumi. Summa nufiha fihi ukhra, kemudian ditiup yang lainnya lagi ya, fa iza hum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka bangun ya gitu. Amma qaulul awal, adapun perkataan yang pertama nih, fa asahu ya, maka itu lebih sahih. Li'anna nafhatus saqi wal faz'i wahidatun, karena tiupan yang mengagetkan dan memingsankan itu satu. Wa daliluhum hadisu Abi Sa'id Al-Khudri, dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, qala alaihi salam, kaifa ya gitu ima wa sahibus sur qadil taqamas sur, ya gitu, wadian ya sami'ahu wa hana yabhatahu yantaziru mata yu'maru bin nafhi. Ya, kata nih hadis riwayat Nabi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, kaifaun imu, bagaimana saya mau senang-senang gitu, kata Rasulullah nih, ya, bagaimana saya mau senang-senang nih. Wasahibus sur, ya, malaikat tuh yang pegang tuh ya nufkhat tuh megang ya, nah, ya, trompet tuh ya. Nah, itu katanya sahibul ya, nah sahibus sur qadil taqamasura, dia udah mengulum ya, dipunya ya lubang tuh trompet itu ya. Nah, gitu ya, udah dikulum tuh gitu takoma ya. Wadian ya, udah ditaruh di mulutnya. Sami'ahu, dia lagi dengerin perintah ya. Wahana jabhatahu, jidatnya tuh udah tunduk gitu, udah begini gitu kan, itu kata Nabi itu. Mata yu'maru bin nufi, kapan diperintahkan untuk ditiup gitu. Kayaknya Nabi kata bagaimana saya mau senang-senang ya, malaikat tuh Israfil ya yang megang trompet udah begini gitu ya, masa ya saya senang-senang. Tak kalau begitu dia putih dah. Ketiup dah. Hah? Ngerinya ketiup doang. Iya. Belum diperintahin gitu. Itu kalau pasar udah begini, data komat tuh gitu, udah giniin. Nah, ya,
Nah kalau di nafas aja ancam ya. Begini, usai dah. Nah gempa bumi dah tuh. Kalau dia ngelanggut gimana? Iya. Hanya Nabi kata gimana mau saya mau senang-senang. Ya, saya udah lihat begitu tuh malaikat begitu. Ya, mau senang-senang gitu ya. Oh kita kan nggak lihat ya. Iya, kita nggak lihat. Nah, jadi kan kita enak aja bodo amatan. Enak. Kalau Nabi kan lihat. Itu ya. Nabi lihat tuh malaikat udah begini nih dan naruh ya lompatnya tuh ya. Nah, begitu. Nah, bagaimana tuh? Nih kalau dia tiup dikit aja dah. Ya. Bisa itu ya. Tuhnya Nabi kata gimana tuh? Ya, dia lagi nungguin tuh mata yuk maru nih sih. Faqalu maka sahabat bilang ya Rasulullah sif lana surah. Ya, ceritain kepada saya tuh trompet itu. Faqala alaihi salam, kata Nabi alaihi salam, iza nufiha fi suri tazalzalatil ardu min haibatihi. Apabila malaikat tu tiup tuh, maka gempa bumi lah, bumi ini ya min haibatihi karena saking hebatnya. Watakunu kal ihnil manfus, maka jadilah ya gunung-gunung itu seperti kapas tuh. Watasiru kal hawa, dan ke gunung itu ya terbang tuh ke udara. Watu gelal bihar, dan apa tuh ya lautan tuh ya keluar tuh air keluarnya naik gitu dah ya. Nah tsunami dah tuh ya bihar. Wataku nubahran wahidan, maka lautan menjadi satu tuh ya. Wa ba'da zalika takunu ma'an jami'an, maka ketika itu jadilah satu tuh air ya gitu. Wa ma'ul bihar yanfuzu ilal ar, maka air itu naik sampai ke bumi hatta lam yabqa ala wajhil ardi, sehingga enggak ada di muka bumi lagi ma'an tuh ya, ma'un atau air. Wala imratun murdiatun illa zala waladuha, tidaklah perempuan yang lagi ya hamil tuh lagi nyusuin kecuali ya zala waladuha, jatuh tuh anaknya anyadiha. Wa imraatun hamilun perempuan yang hamil illa wadoat hamlaha, itu dia melahirkan min khaufi zalikal yaum, karena takut hari itu. Wana sutaku nusukara, manusia itu seperti orang yang mabok min haibatin ya dari karena hebatnya tuh hari kiamat tuh gitu ya. Nah wal atfalu taku nusaiban, dan anak-anak kecil berubanan. Wa kullu makhluqin halikun, semua makhluk tuh ya binasa illa hamalatar arsy, kecuali yang menjaga aras. Wajib Jibrilu wa Mikailu wa Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Fa innahum la yamutuna, mereka itu enggak meninggal, enggak mati gitu ya. Nah itulah yang nanti kalau udah terjadi ya, nah ya tiupan yang ya ditiup oleh malaikat Israfil tuh gitu ya. Nah sumaya murullah ta'ala Azrail, sampai situ dah ya, panjang lagi ya, masih cerita nenek hari kiamat gitu ya. Summa ya murullah ta'ala Azrail gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wa rahat wa laqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la sallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa
amalin la yurfa wa du'ain la yusma na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.